Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qayyum alladzi tafarrada bil baqa'i wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin afdal al anbiya wa ala alihi wa sahbihi al akhyar al adhar wa ala man tabi'ahum bi imanin wa ihsanin ila yaumil liqa'. Amma ba'd. Masih seputar kitab yang ditulis oleh Al-Habib Abdullah bin Mahfuz Al-Haddad. Sebelumnya kita akan membahas hari ini dua tema saja terkait masalah perempuan yang keluar rumah tanpa menggunakan abaya atau pakaian tertutup. Ini banyak terjadi. Ada pertanyaan kepada beliau, bagaimana jika muslimat keluar rumah tanpa menggunakan abaya sehingga wajah dan bagian tubuhnya kelihatan orang lain? Ketahuilah wahai perempuan yang bertanya bagaimana hal tersebut gambaran perempuan Arab zaman dahulu. Wahai perempuan yang bertanya bahwa begitulah perempuan Arab zaman dahulu, sehingga Islam datang memberikan petunjuk kepada mereka tentang hal tersebut cara berpakaian. Ayat pertama ialah An-Nur ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bihumrihinna ala juyubihinna wa la yubdina zinatahunna illa libu'ulatihinna aw abaihinna aw abai bu'ulatihinna aw abnaihinna aw abnai bu'ulatihinna aw ikhwanihinna أو بني أخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من zinatihinna wa tubu ilallahi jami'an ayyuhul mu'minuna la'allakum tuflihun. Artinya, dan katakanlah kepada orang-orang perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasan auratnya kecuali kepada orang-orang berikut. Dan hendaklah mereka menutup kerudung dada mereka, dan janganlah menampakkan perhiasan atau aurat kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putri mereka, putra-putri suami mereka, saudara-saudara laki-laki, putra-putri saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan sama Islam mereka dan hamba sahaya yang mereka itu miliki, atau para pelayan laki-laki yang tua yang tidak mempunyai keinginan hasrat perempuan, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan mereka. Sembunyikanlah dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Dalam ayat tersebut Allah Ta'ala mengatakan melarang kaum perempuan menampakkan perhiasannya kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Ayat tersebut juga menyuruh kepada perempuan menutup aurat bagian dada mereka, leher mereka yang biasa terlihat. Sebelum ayat tersebut turun, para perempuan memasang kain kerudung di kepala mereka, kemudian melipatnya ke belakang punggung sehingga belahan dada mereka, leher mereka nampak kepada orang-orang. Dan hal ini termasuk bagian tubuh perempuan yang bisa menarik laki-laki.
maka Allah memerintahkan mereka untuk menutup belahan dada mereka, leher mereka dari pandangan laki-laki yang bukan mahramnya. Namun demikian Allah Ta'ala tidak menyuruh mereka menutup bagian wajah, kedua tangannya, kedua kakinya, karena sebagaimana Ibnu Abbas menafsirkan tersebut, kecuali yang biasa terlihat dengan wajah, gelang dan cincin. Kemudian datang ayat yang kedua, Al-Ahzab, yaitu Allah berfirman, Ya ayyuhan nabiyyu qul azwajika wa nabanatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabihinna dzalika adna ayyurafna fala yu'dzaina wa kana Allahu ghafurur rahima. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutup jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu oleh Allah, tidak diganggu, dan Allah Maha Pengetahui lagi Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan semua perempuan secara umum, istri-istri Nabi, putri-putri Nabi, dan perempuan-perempuan mukminat secara khusus agar tidak mengangkat jilbab mereka. Yang dimaksud jilbab adalah sesuatu yang menutupi perempuan dan pakaiannya ketika hendak keluar rumah, sehingga keindahan betis perempuan tidak terlihat. Karena hal ini adalah perbuatan para pelacur agar dikejar oleh pemuda-pemuda yang bodoh. Begitulah Allah menjelaskan kepada perempuan kenapa harus menutup bagian tubuhnya. Demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Maka buah nafsu itu tidak akan mengikutinya. Menutup jilbab sampai ke bagian betis menunjukkan bahwa perempuan adalah wanita yang terhormat dan bukan orang-orang yang mencurigakan. Tidak ada perintah dalam memakai jilbab secara khusus, hanya saja diperintahkan menutupi bagian-bagian tubuh yang biasa tertutup. Menggunakan jilbab dengan demikian, jika pakaian digunakan oleh perempuan adalah panjang, longgar, dan menutup keindahan tubuhnya, maka tidak apa-apa. Karena itulah yang diperintahkan memakai jilbab atau baju panjang. Jadi jilbab sini ialah baju panjang, bukan jilbab kerudung, tapi jilbab baju panjang. Bukanlah tujuan utama, melainkan bagaimana bagian tubuh bisa tertutupi dengan sempurna. Jumhur ulama mengatakan wajah dan kedua tangan bukanlah bagian dari aurat secara mutlak. Sebagian ulama mengatakan kedua kaki juga bukan aurat. Salah satu ulama mengatakan pendapat ini adalah Imam Al-Muzani dari kalangan mazhab Syafi'iyah. Selagi perempuan-perempuan tersebut adalah muslimat dalam melaksanakan ibadah, maka tidak apa-apa. Meskipun tidak memakai baju yang panjang ketika keluar rumah, dengan syarat tidak ada bagian tubuh yang nampak kecuali wajah, kedua tangan, dan kedua kaki, dan menghindari perhiasan. Tradisi yang sudah berjalan tidak bisa dirubah oleh keadaan, namun ia bisa dirubah oleh pendidikan dan bisa berubah oleh keadaan. Namun ia bisa berubah oleh pendidikan dan pengetahuan mengenai perkara-perkara diperbolehkan dan dilarang dalam melaksanakan perintah-perintah Allah, baik di rumah maupun di luar rumah. Maka perempuan tidak boleh menampakkan auratnya dan berdua-duaan dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Inilah batasan syariat yang menjadi terhormat, sehingga dia wanita itu berhormat. Jadi kalau kita menutup aurat, kata Habib ini, perempuan lebih terhormat dan jauh dari tindakan buruk oleh seorang. Sebagaimana hadis Nabi mengatakan, "Idza sholatul mar'ah khamsaha wa shamat fardaha wa khassanat farjiha wa ata'at zawjaha dakhalat jannah min ayyi abwabiha sya'at." Apabila perempuan satu waktu berpuasa wajib, menjaga kehormatannya kepada suaminya, maka dia akan masuk surga dari mana saja pintu yang disukainya. Alhamdulillah, perempuan kita masih menjaga aurat, sifat-sifat mulia masih terjaga. Ajarkanlah kebaikan kepada semua orang, sehingga kita bisa menyiarkan bahwa perempuan wajib menjaga kehormatannya. Demikianlah, wallahu a'lam bishawab. Demikianlah penjelasan dari Habib.
Abdullah bin Mahfuz terkait masalah menutup aurat seperti apa. Demikianlah akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.